Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah, terima kasih kita kepada Allah atas limpahan nikmat kasih sayang sampai detik ini, sampai hari ini Allah masih memberikan kita nikmat umur panjang dan kita sekarang berada di awal bulan Ramadan. Al-yawmul awal min syahri Ramadan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di bulan Ramadan ya. Ini berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk lebih banyak bisa mengambil ya faedah, mengambil berkah ya daripada bulan Ramadan ini. Maka maksimalkan dengan sebaik-baiknya ya, jangan sampai kita menyesal setelah hari-hari ayyam ma'dudat ya, hari-hari yang sangat sedikit ini berlalu begitu saja tanpa ada amal soleh yang kita lakukan. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para serta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah curahan salawat rahmat tersebut juga sampai kepada kita. Tadi Ana sempat kutip hadis ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa ya imanan wahtisaban, berangkat dari keimanan dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka ghufira lahu ya, maka diampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, man qoma ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang qoma ya, qoma itu berarti maksudnya salat. Ya, salat yang dimaksud adalah salat yang tidak ada di hari lain, yaitu salat tarawih atau tarawih ya, tarawih. Maka kata Rasul, man qama ramadhana iman ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa yang salat ya, salat malam di malam bulan Ramadan ya, yang kita kenal dengan salat tarawih ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya, berangkat dari keimanan dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya apa yang telah taqaddama min dzambi, yang telah lalu. Dan semoga kita berharap semoga Allah masukkan kita ke dalam hamba-hamba yang siang harinya berpuasa dengan sungguh-sungguh, yang malam harinya berjuang untuk sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita. Naam. Baik. Oke, sebelum itu kita baca dulu di sini untuk menambah kosakata kita juga untuk melatih cara baca kita dalam membaca kata-kata yang tidak berharokat ya dalam bahasa Arab. Baik. Ada yang bisa baca ini? Pak. Irtifa. Ya, bukan irtafa'a tapi irtifa. Dolamu layuhni dolamu layuhni Irtifa'u zalimi la ya'ni ihmalallahi lahu. Ya, fakullama zadul kullama zadal irtifa'u kullama as-sukutu mur'iban ya, mur'iban.
Ya. Umur riban ya. Irtifa'u zalim Oh la iya, ya'ni betul. ihmalallahi lahu. Ya, fakullama zada al-irtifa'u kullama kana as-sukutu mur'iban. Ya, apa artinya irtifa' itu artinya naik ya atau tinggi ya. Irtifa'u zalim artinya naiknya ya, naiknya derajat orang yang zalim di dunia, la ya'ni ihmalallahi lahu. Ya, la ya'ni artinya bukan berarti. La ya'ni artinya bukan berarti, bukan bermakna atau bukan berarti ihmalallahi lahu, bukan berarti ihmal. Ihmal itu artinya ahmala yuhmilu, pembiaran, membiarkan. Ihmalallahi lahu, ya, bukan berarti pembiaran Allah terhadap dia. Allah membiarkan dia dalam kezolimannya, tidak. Ya. Jadi naiknya derajat orang zolim di dunia, ya, bukan berarti Allah membiarkan dia. Ya. Nah, kita lihat kalimat berikutnya. Fakullama zada al-irtifa' kullama kana sukutu mur'iban. Ya. Karena ya setiap kali naik sesuatu itu semakin tinggi, zadal irtifa, naiknya itu terus bertambah, fakullama sukutu mur'iban, ya, maka jatuhnya itu akan lebih mengerikan. Ya. Paham maksudnya ya? Jadi setiap segala sesuatu yang semakin naik itu jatuhnya itu lebih mengerikan daripada yang rendah. Jadi jangan dianggap ya bahwa ketika kita melihat orang zalim ternyata dia bisa lebih naik derajatnya di dunia, dia lebih banyak lah ya dari orang-orang yang tidak menzolimi, dia lebih banyak hartanya, lebih dihormati, lebih ya. Kullama zadal irtifa kullama kana sukutu mu'iban. Ya. Ingat setiap kali sesuatu itu semakin naik ya, maka ketika jatuh itu semakin mengerikan. Ya, semakin mur'iban. Mur'ib artinya mengerikan, menakutkan. Nah, baik sampai di situ. Ya, ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Irtifa itu dari kata irtafa'a. Nah, ini dipelajari dalam ilmu saraf. Saraf ya. Irtafa itu artinya naik. Ya. Irtafa'a artinya naik. Irtifa ini bentuk masdar. Masdar. Kalau masdar ada di awal kalimat, berarti masdar itu kan termasuk Isim. Ya. Isim. Kalau dia isim, berarti ini jumlah Ismiyah. ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti ada mana mubtadanya? Mubtadanya isim di depan ini. Iya. Ya. Ini mubtadanya ya. Irtifa'ul zalim la ya'ni ihmalallahi lahu. Mana khobarnya? Khobarnya adalah kata la ya'ni. Tidak bermakna. Ya. Tidak bermakna ihmalallahi lahu. Ya, tidak bermakna pembiaran Allah terhadap dia. Fakullama zadal irtifa' kullama kana sukutu mur'iban. Ya, karena sesungguhnya setiap segala sesuatu itu naik ya, maka itu semakin mengerikan ketika dia jatuh. Ya, di sini ada mubtada, ini khobar. Kalau kita belajar khobarnya ini jenis apa nih khobar? Ya'ni itu dari kata ana ya'ni. Ana ya'ni ini fi'il. Berarti jumlah. Khobar apa? Khobar jumlah. Khobar jumlah. Ya, jumlahnya jumlah apa? Khobarnya jumlah fi'liyah. Ya. Terus yang lainnya apa Ustadz? Ya, yang lainnya ini kita belum pelajari. Ini ada lam. Lam ini kan penafian, bermana menafikan, penafian. Yakni fi'il. Fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir huwa. Huwa kembali ke mana? Kembali ke atas. Kembali ke depan. Kata irtifa. Ke awal. Tidak bermakna ya, tidak bermakna kenaikan derajatnya seorang zalim di dunia itu tidak berarti ihmalallahi lahu. Ya, tidak berarti pembiaran Allah terhadap dia. Kata ihmala di sini kenapa fathah? Karena dia sebagai objek. Maf'ul bihi dari kata apa? Dari kata yakni. Yakni memaknai. Ya, bermakna ini. Bermakna ini. Ya, bermakna itu. Kata itu setelah kata bermakna ini jadi objek. Objek wa huwa mudhaf ini mudhafun ilaih lahu ya, huruf jar dan isim majrur ya, dan majrur ya, dan huruf jar dan domir ya. Kemudian ada fakullama ya, ini kita belum pelajari.
Ya, kita belum pelajari, ini kita sebut dengan namanya apa namanya? Harfus syart. Isim syart apa? Isim syart ya. Isim syart ini biasanya diulang. Ya, kullama zadal irtifa, kullama kana sukutun mur'iban. Jadi kata kullama artinya apa? Semakin. Ya. Artinya apa? Semakin. Ya. Kullama kullama zadal lailu, kullama ishtadda lailu, ya kullama iqtaraba minal fajr. Ya, semakin malam ya gelap gulita maka itu semakin dekat dengan fajar. Ya, semakin dekat dengan fajar. Ini bisa dimaknai bahwa semakin berat ujian ya biasanya sudah semakin dekat dengan jalan keluarnya. Nah, baik. Kullama artinya semakin. Itu di uh, sebagai apa dia? Sebagai isim syarat biasanya datang 2 kali. Dalam kalimat biasanya datang dua kali. Kullama begini, kullama ini. Semakin begini maka semakin begitu. Baik. Kita lanjut ke baik. Kita lanjut man lahu soal. Ma fi soal. Ma fihi soalun nantaqilu ila darsina. Kita ke pelajaran kita hari ini insyaallah. Baik. Ingat untuk murojaah, Anda ingatkan lagi murojaah tolong dikerjakan ya. Murojaah 1 dan murojaah 2. Ya. Untuk kalau masih agak remang-remang dikerjakan lagi. Tapi kalau sudah mulai bosan ya berarti sudah mulai paham. Ya, harusnya sudah mulai paham. Di sini ya, kalau kita belum paham struktur kalimat berarti bukan struktur kalimatnya yang perlu kita sudah tahu ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il. Tetapi di sini kemungkinan ya kita belum paham benar itu adalah karena kita belum tahu kosakata. Jadi yang dikejar adalah apa? Banyak-banyak menabung kosakatanya. Di sini kita memang fokus pada kaidah. Ya. Kalau mau belajar kosakata itu bisa belajar dari baina yadaik. Ya, baina yadaik itu kosakatanya Masya Allah. Atau dari durusul lughah juga. Ya, belajar dari durusul lughah juga kosakatanya banyak. Ya. Tapi baina yadaik lebih banyak ya. Baina yadaik itu sekali baca kosakatanya banyak. Ya, dan belajar kosakata dari sebuah bacaan, ya, bacaan yang menarik atau kisah itu lebih bagus, ya, bisa lebih apa mudah untuk diingat, ya, daripada belajar kosakata kata per kata. Ya, kata per kata dihafal dari kamus misalnya, ini susah, ya, lebih bagus dibaca dari sebuah bacaan. Baik. Oke, kita baca dulu sini ada link murojaah 1 mohon share ulang. Oh ya, oke. Link murojaah nanti kita share ulang lagi ya. Nah, nanti kita akan satukan di kemarin Anda bilang Anda satukan nanti di deskripsi ya. Di deskripsi tinggal kita klik nanti ada link-link murojaah yang muncul nanti. Nah, baik, sampai situ. Mana soal? Berapa soal? Oke. Jadi untuk Anda ingatkan untuk murojaah ya, karena murojaah nanti kita akan coba kalau sudah ada pelajaran baru kita akan murojaah. Juga murojaah pekanan ya, ada di hari Senin. Ya, itu nanti kita akan usahakan ada murojaah baru. Nah, tapi kalau ada pelajaran baru, ya, kalau tidak ada pelajaran baru berarti murojaah yang lama yang dipakai. Baik. Al-an ya, nahnu al-an fi at-tadribat ya, mazilna fi tadribat. Kita masih di latihan-latihan ya. Wal yaum insyaallah na'khud al-ayah al-akhirah. Kita akan ambil ayat terakhir di sini ya. Kita akan lihat mana mubtada khobar ya dalam ayat-ayat ini. Nah, ini kemarin sudah Anda bacakan ya, wal an langsung kita tentukan mana mubtada khobarnya. Baik. Di sini kita artikan dulu ya, karena butuh namanya mufradat ya, butuh namanya mufradat dulu. Ulaika artinya itu ya, kata tunjuk untuk yang jamak ya, kata tunjuk untuk yang jamak. Nah, ulaika sama dengan kata dzalika. Kalau dzalika itu satu, ulaika untuk yang banyak. Ya. Ulaika ashabul maimanah. Ya. Biasanya tidak dikatakan itu saja, itu adalah, tapi mereka itu ya ada tambahan kata merekanya. Mereka itu adalah
Ashabul maimanah. Ya, ashabul maimanah artinya apa? Golongan kanan. Golongan kanan. Maimanah itu juga bisa punya makna apa? Maimanah al-yumna, ya, dari kata maimun. Maimun itu artinya berkah, ya, ashabul maimanah. Mereka itu adalah golongan kanan, ya, golongan yang berhasil, golongan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya maimanah. Ulaika ashabul maimanah. Ini tentu punya hubungan dengan ayat sebelumnya, ya. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Ya. Walladzina kafaru biayatina, dan orang-orang yang, kata alladzina di sini kita baca dulu semua ya. Setelah itu nanti kita tentukan mana mubtada khobarnya. Walladzina kafaru, waw, dan alladzina orang-orang yang kafaru keluar mereka itu kufur. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang mereka itu kufur, ya, dan orang-orang yang kufur gitu, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, hum, mereka adalah ashabul mash'amah. Ya, ashabul mash'amah, mereka adalah golongan yang sengsara. Mash'amah. Ya, mash'amah asyu'mun, ya, asyu'mu. Syu'mun itu artinya kesengsaraan, ya. Kesialan, kesengsaraan, syu'mun, mash'amah. Ya, mash'amah itu dari kata syu'mun, ya, huruf shin, hamzah, mimnya, ya. Sedangkan mim yang depan ini adalah tambahan dalam pola, ya. Hum ashabul mash'amah. Mereka itulah orang-orang ashab. Ashab itu dari kata apa? Dari kata sahib. Sahib itu artinya seperti kita bilang dalam bahasa Indonesia, sahibul bait. Ya, sahib, sahabat, benar, bisa diartikan sahabat, ya, atau diartikan orang yang punya. Orang yang mempunyai. Sahibul bait, orang yang punya rumah. Si pemilik rumah, sahibul bait, pemilik rumah. Ashabul mash'amah, ya, dipakai kata ashab di sini karena bentuknya jamak. Ya. Kenapa dipakai kata ashab? Ya, karena sifat itu menempel kepada mereka, ya, seolah itu menjadi sahabat untuk mereka. Kesengsaraan itu sudah menjadi menempel pada mereka sehingga dikatakan ashabul mash'amah. Begitupun dengan ashabul maimanah, ya, kelompok yang berkah, kelompok yang bahagia, yang mendapatkan rahmat dari Allah. Seolah, ya, rahmat, kebahagiaan itu menempel dengan mereka seperti sahabat. Maka disebut dengan ashab. Ashabul maimanah, ashabul mash'amah. Ya. Begitupun kata ashab sering dipakai dalam Al-Quran. Ashabul jannah, ashabul nar, artinya penduduk surga dan penduduk neraka. Ya. Kenapa dipakai kata ashab? Kata sahib artinya sahabat, dia dekat, dia, ya, karena sifat itu dekat dengan mereka, ya, sifat surga, ya, sifat neraka itu dekat dengan ashabul jannah sama ashabul nar, penduduk surga dan penduduk neraka. Nah, alaihim narun muqsadah. Ya, alaihim ala itu artinya di atas. Alaihim di atas mereka. Nah, di sini maknanya bukan di atas mereka tapi pada mereka, ya. Alaihim mereka atau terhadap mereka narun muqsadah. Narun artinya api, muqsadah yang tertutup rapat. Ya, artinya apa? Neraka yang tertutup rapat. Kita ulang tadi, mereka itulah, ya, ashabul maimanah. Mereka itulah golongan yang mendapatkan kebahagiaan. Walladzina kafaru, dan orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, mereka adalah ashabul mash'amah. Mereka adalah golongan yang mendapat kesengsaraan. Terhadap mereka neraka yang menutup rapat. Baik. Sekarang, ya, kita sudah tahu maknanya. Ya. Sekarang kita akan ukur dari sisi struktur kalimat dalam bahasa Arab. Baik. Ulaika di awal ini kira-kira sebagai apa? Atau ini jumlah apa ini? Jumlah apa ini? Ya, jumlah ismiyah. Oke, jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti di awal namanya apa? Mubtada. Lihat. Ulaika ini termasuk kata yang sudah pernah kita bahas, kita sebut dengan isim apa namanya ini? Isim isyarah. Isyarah, ya. Ya.
yang punya makna ini itu ya dengan bentuk 1, 2, 3 atau banyak, ini kita sebut dengan namanya isim isyarah. Ya. Kalau kata ganti kita sebut dengan isim apa namanya? Domir. Kalau kata ganti ya isim domir. Ya, jadi ada isim isyarah, ada isim domir. Ada juga namanya alladhi, alladhani, alladhina. Ini isim apa namanya? Betul. Isim mausul. Ya, isim Isim mausul. mausul ya, mausul. Mausul. Oh, mausul bukan mausul, mausul. Bukan mausuk ya, tapi mausul ya. Ini istilah-istilah yang sudah mulai kita pakai ya, harap untuk mulai dipahami ya. Ada isim isyarah artinya kata tunjuk, ada isim domir ya kata ganti, ada isim mausul ya. Isim mausul disebut dengan kata penghubung. Alinya apa? Alladzina ya. Yang biasa dimanai apa? Biasanya dimanai yang. Yang Ya, yang. Baik. Isim mausul. Oke. Berarti ini mubtada, mana khobarnya? Ashabul. Ya. ashab. Khobarnya dua kata ini atau satu kata aja? Dua. Ashabul kahfi. Ashabul. Dua. Ya, khobarnya hanya satu kata aja. Satu aja. Ashabul. Ya, satu kata saja. Sedangkan ini kita sebut dengan apa? Idofah. Ya, penggabungan kata. Ya, penggabungan kata idofah. Nah, jadi mubtadanya ini, ya, ini khobarnya. Ya, khobarnya marfu. Ya, ashabu marfu. Terus, ya, kita sebut ini wahwa mudhof. Ya, dia sebagai mudhof. Pilih. Ini mudhof kayaknya kita nanti setelah mubtada khabar ini untuk yang jar ini nanti kita dahulukan karena dia sedikit dan sering kita dapat. Ya, kayaknya yang jar ya sebelum nanti kan nasab, yang jar ini kita akan dahulukan dulu ya, setelah mubtada khabar ini ya kita akan pelajari hari ini insyaallah, kita loncat. Soalnya sering kita dapat. Ya, sering kita dapati. Jadi supaya lebih mudah ya untuk memahami sebuah kalimat, jadi kita akan bahas lebih awal ya. Baik. Al-yaumu matar guzir ya. Al-yaumu matarun guzirun. Yaumun mumtirun. Hujan ya. Hal indakum matar? Na'am. Hal tumiru sama'u indakum? Na'am. Hujan. Masya Allah. Baik. Berikutnya. Ini waw ya. Wawnya kita belum bahas dulu, namanya harfu atof. Ya. Disebut huruf penghubung juga. Disebut dengan huruf penghubung. Ya, menghubungkan kata satu ke kata berikutnya atau kalimat pertama ke kalimat berikutnya. Ayat satu ke ayat berikutnya. Nah, walladzina kafaru. Ya, di sini kata alladzina, orang-orang yang. Nah, alladzina di sini kalau kita lihat ayat ini semuanya kira-kira jumlah apa dia? Ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Berarti alladzina di sini jadi apa? Dalam kalimat jadi mubtada. Ya. Kemudian nah, kata-kata setelahnya yang masih ada hubungan dengan kata alladzina itu satu paket dengan kata alladzina. Ya. Dia tidak di-i'rab dulu di sini. Yang penting kata alladzina dia sebagai apa? Mubtada. Ya, sebagai mubtada. Nah, kata alladzina itu punya hubungan dengan kata sampai sini dia. Hum. Ya, sampai di kata bi ayatina. Ya, sampai di kata bi ayatina. Walladzina kafaru bi ayatina, dan orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami. Nah, kalimat sampai situ. Tapi mubtadanya hanya sampai di sini. Mubtadanya sebagai fiil. Ya, sebagai fiil. Kemudian bi ayatina ini ada huruf jar ya. Kemudian ada ini namanya isim majrur. Kita belum ambil, insya Allah kita akan ambil hari ini ya untuk kata-kata yang dijarkan ya, karena ini sering kita dapat dalam kalimat, dalam ayat ya, maka kita akan langsung pelajari ya, walaupun sebenarnya masih jauh ya. Ada nasab dulu
Ya, tapi kita akan Jadul. ya kita akan majukan ya pembahasannya. Nah, oke, kita ulang tadi ini mubtada ya. Mah, khobarnya mana? Ashabu. Abu. Ya, Ashabu. kata ashabu ini adalah khobarnya. Humnya apa? Nah, humnya itu seperti yang kemarin kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan domiru faslin. Ya, Fasil. Nyambung. domiru ya, domir munfasil afan, domir munfasil ya. Domirun munfasil ya, jadi domir yang terpisah, domirun munfasil terpisah. Ini bisa punya dua ya, bisa punya dua apa namanya? Punya dua i'rab ya. Yang pertama tidak di i'rab ya, la mahalla lahu minal i'rab ya. Yang kedua ini kita bisa i'rab dia sebagai mubtada kedua. Oh. Mubtada kedua. Jadi mubtada pertamanya ini walladzina kafaru biayatina hum Oh iya, iya. ashabul mas'amah. Ya. Jadi orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, kenapa? Mereka adalah mereka. Nah, masih ada isim lagi. Nah, ini kita sebut dengan mubtada Kedua. mubtada kedua. Mubtada kedua. Ya. Ashabul mas'amah ini sebagai khobar. Khobar dari mana? Khobar dari mubtada kedua. Hum ashabul mas'amah. Jadi ini mubtada, ada isim lagi, ini mubtada kedua, ini ashab khobar. Kabar. Mubtada kedua, ya. Kemudian ini idhofah, kita belum bahas. Ya. Nah, mubtada kedua dan khobarnya ini menjadi khobar untuk mubtada pertama. Ya, mubtada pertama. Jadi seperti ini ya. Ada mubtada, ada khobar. Ya. Nah, dalam khobar itu ada Mubtada kedua. mubtada kedua, ya. Ada khobar. Khobarnya. Untuk mubtada ya dan khobarnya. Nah, gabungan dua ini itu adalah khobar untuk mubtada pertama. Nah, itu sebagai itu strukturnya seperti itu ya. Strukturnya seperti itu. Ini mubtada satu, ya. Kemudian ini mubtada kedua, ini khobarnya ini. Gabungan ini khobar untuk yang Pertama. untuk yang ini ya. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mas'amah. Dan orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, mereka adalah golongan yang sengsara. Ya, golongan yang sengsara. Baik. Sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Mafi soal. Mafi soal. Oke. Ingat, kita masih di struktur mubtada khobar ya. Banyak memang yang belum kita ambil ya, baru fa'il, baru naibul fa'il ya, mubtada khobar ya. Juga masih banyak yang belum kita ambil. Oke, lanjut. Ayat berikutnya. Alaihim narum muqsadah. Ya, terhadap mereka atau pada mereka ya, kata ala juga punya dalam bahasa Arab punya makna apa? Wajib. Lazim terhadap mereka narun muqsadah. Neraka yang tertutup rapat. Ya, jadi neraka yang tertutup rapat itu lazim atas mereka. Ya. Nah, kalimat ini ya atau ayat ini diukur dengan struktur dalam bahasa Arab, kira-kira jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah. Oke, kalau dia jumlah ismiyah berarti mubtada, ada khobar. Ya. Mana mubtadanya? Narun. Oke, ada alaihim, ada yang narun. Ayo, kira-kira mubtadanya yang mana? Narun. Ingat mubtada ya, mubtada itu tidak mungkin ya muncul dari dua kata yang sebagai huruf jar dan isim setelahnya. Begitupun tidak akan muncul dari zorf dan isim setelahnya. Ya. Karena yang dua itu akan menjadi apa? Khobar. Ya. Masih ingat khobar? Khobar syibhu jumlah ada dua. Iya. Apa saja ciri-cirinya? Iya. Khobar syibhu jumlah itu ada dua.
Jawab dan kita ingat ya syibuhu jumlah. Ya, syibuhu jumlah Ada dua. itu ada dua. Terdiri dari apa? Terdiri dari harfu jar Dan huruf. ditambah dengan isim setelahnya. Yang kedua apa? Zorf ditambah dengan isim setelahnya. Hanya ini saja. Ini kita sebut dengan apa namanya? Syibuhu jumlah. Dan kedua ini tidak mungkin akan menjadi mubtada. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dia jadi mubtada. Maka ya kalau dapat seperti ini ya dan kita yakin bahwa kalimat ini adalah jumlah ismiyah, maka dipastikan kalau dia terdiri dari dua ini pasti menjadi khobar. Makanya di sini kita lihat alaihim itu ala ditambah dengan hum. Ya. Ala ini termasuk huruf jar. Ya, dia berarti di sini datang isim setelahnya. Isim di sini adalah dalam bentuk domir. Ya. Ala ditambah dengan hum maka menjadi alaihim. Ya, menjadi alaihim ya, bukan alaihum tapi alaihim. Maka ya alaihim di sini mubtada atau khobar? Khobar. Ya, jadi khobar. Kita sebut dengan khobar namanya khobar muqaddam. Yang di awal. Apa arti khobar muqaddam? Khobar yang dimajukan, khobar yang dikedepankan atau khobar yang berada di depan. Kenapa? Nah, kemarin kita sudah pelajari. Kalau khobarnya syibuhu jumlah dan mubtadanya, berarti mubtadanya yang mana? Depan. Ya, ini mubtadanya ini. Ini mubtada. Kata narun. Kalau mubtadanya nakiroh, mubtadanya nakiroh dan khobarnya syibuhu jumlah, maka mubtada ditaruh di belakang. Alaihim narum nuqsadah. Ya, terhadap mereka lazim atas mereka neraka yang tertutup rapat. Ya, muqsadah. Muqsadah itu dari kata soda yuksidu. Nah, ini pelajaran sorof ya. Soda yuksidu mirip dengan kata mana yu'minu. Soda yuksidu. Ya, polanya af'ala yufilu. Artinya menutup. Orang yang menutup namanya muqsid. Sesuatu yang ditutup namanya muqsad. Nah, ini juga pelajaran sorof ya. Ini isim fa'il, ini isim maf'ul. Karena narun itu dia muannas, maka bukan muqsadun tapi muqsadatun. Ya, pakai tak marbutoh. Jadi nar, api yang tertutup rapat. Coba bayangkan tahu apa namanya yang buat alat masak itu yang ditutup rapat namanya apa? Panci. Bukan, ada satu lagi. Apa? Sepan. Wah, beda-beda bahasa nih. Timer. Yang buat masak sampai empuk tuh. Ini. Tuh. Nah, coba lihat ya. Bayangannya adalah ini gambarannya neraka yang panas ditutup rapat. Ya, itu matang, itu sematang-matang apa itu? Ya, naudzubillah, naudzubillah. Ya, tetapi dalam neraka, ya disebutkan dalam ayat la yamutu fiha wala yahya. Ya, tidak mati, takut mati, hidup endang, hidup enggan, mati pun tak mau. Maksudnya apa? Dalam neraka itu, ya, setiap kali mereka merasakan siksa sampai benar-benar habis kulitnya dihidupkan lagi. Ya, kembali lagi kulitnya seperti semula, dan itu supaya apa? Supaya mereka benar-benar merasakan siksaan ya, setiap kali disiksa habis dihidupkan lagi ya. Masya Allah, naudzubillah. Kalau orang di dunia ya, orang kalau mendapatkan musibah pada puncak musibahnya itu pasti meninggal misalnya, dan itu selesai sudah ya, tidak merasakan apa-apa lagi. Tapi kalau di akhirat ya, mati ya karena siksaan dihidupkan lagi, diperbaiki lagi ya, apa namanya,
diperbaiki lagi kulitnya, ya seperti disebutkan dalam ayat. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, maka jangan pernah berharap nggak apa-apalah di neraka 1 hari, ya dengan entengnya dia dalam keadaan bermaksiat, ya nggak apa-apalah ya di neraka 1 hari. 1 hari di neraka itu seperti 1000 tahun di dunia, ya 1000 tahun di dunia. Maka jangan pernah berharap, ya jangan pernah berharap ya untuk masuk ke dalam neraka, ya terus berharap kepada kata Rasul apa, ya Surga. tidak salta, ya fas'alil firdaus al-a'la, ya kalau mau mintanya surga yang paling tinggi, ya al firdaus al-a'la itu adalah yang paling tinggi, ya jadi jangan minta yang nggak apa-apa lah, yang penting yang paling rendah, surga paling rendah, ya. Jadi kata Rasul apa, tetap minta yang paling tinggi, meskipun ya mungkin kita dalam amal-amalnya mungkin belum sampai ke sana, tapi ya itu adalah motivasi, ya motivasi untuk meminta surga yang paling tinggi, ya. Kata Rasul apa, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrah safsafaha, ya sesungguhnya Allah itu mencintai cita-cita yang tinggi, ya dan membenci cita-cita rendah, ya. Jadi bercita-cita dulu, ya seperti kata proklamator kita, ya Soekarno, ya ya. bermimpilah setinggi langit, ya. Langit. Jika pun kalau engkau jatuh, ya kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya, baik, kita lanjut, ya. Tadi seperti Ana bilang, ya kita akan ke jar dulu, ya karena perjalanan yang nasab itu panjang, ya nasab ini panjang banget, dia sekitar ada 13 poin, ya 13 poin untuk yang nasab, ya yang rofa itu sekitar ada 7, kemudian nasab ada 13. Nah jar itu cuma ada 3, atau intinya cuma 2, ya 3 yang ketiga itu adalah pengikut saja, ya pengikut. Jadi kita akan langkahi ini dulu yang nasab, ya kita langsung ke yang jar, ya sebentar. Ini maf'ul mutlak, ya ini maf'ul mutlak, ini masih nasab, ini sebentar, ini munada juga masih nasab. 40. Nah ini dia. Oke, yang sudah punya modulnya bisa dilihat halaman 66, ya halaman 66. Taib. Dia sedikit tetapi sering ada pasti, karena dia bentuknya kalau ada huruf jar bertemu dengan isim setelahnya, ada isim setelahnya pasti, ini kita sebut dengan syibhu jumlah. Dan kita sedang belajar khobar. Kalau kita mau kenalkan khobar syibhu jumlah, berarti kita harus kenal juga dengan huruf-huruf jar, ya huruf jar. Oke. Baik. Di sini, ya ini nggak apa-apa ya kita langkahi berarti, ya kita langkahi dulu nasabnya terlalu panjang. Baik, pelajaran 3, ya pasal ketiga, ya, berarti pasal 2-nya itu adalah pasal 2 itu keadaan nasab, ya pasal ketiga ini adalah keadaan jar. Oke. Pelajaran 1, isim majrur, isim yang dimasuki atau didahului huruf jar, ya. Jadi pelajaran 1 dari pasal 3 ini keadaan jar, ya keadaan jar, bahwa kata bisa kita sebut dia dalam keadaan jar atau dalam keadaan majrur, yang kita sebut majrur, itu satu adalah isim majrur. Apa itu isim majrur? Isim yang dimasuki atau didahului huruf jar. Jadi kalau ada isim sebelumnya ada huruf jar, maka dia pasti majrur, ya pasti majrur. Nah, permasalahannya adalah isim kita sudah tahu. Huruf jar itu yang mana saja? Nah, ini perlu kita bahas huruf-huruf jarnya. Di sini, ya huruf jarnya ini yang biasa kita kenal itu biasanya ada 9 aja. Ya, ada 9. Ya. Nah, di sini sebenarnya 9 di sini itu yang biasa dibahas dalam kitab, namanya kitab Jurumiyah. Itu yang dibahas adalah kata rubba ini 1 sampai 9, 12 kecuali nomor 3. Ya, nomor 3 ini biasa kita tidak dapat dalam pembahasan Jurumiyah, yang disebut itu hanya min, ila, an, ala, fi, rubba, ba,
ya, kaf, lam. Ya, 9 ini biasa yang dibahas, ya, dan huruful qasam, ya, sama huruf digunakan untuk sumpah. Tapi di sini lebih banyak, ya, karena referensinya lebih banyak juga. Jadi kami kumpulkan ini, ya, huruf-huruf jarnya. Baik. Ada namanya min. Apa arti min? Dari. Ya, biasanya diartikan dari. Ya, biasanya diartikan apa? Biasanya diartikan dari. Nah, ya, min. Contoh misalnya roja'tu minal masjidi. Roja'tu minal masjidi. Apa arti roja'tu? Saya telah Ya, dari kata apa? Roja. Roja'a. Ya, roja'a itu dia telah kembali. Kalau roja'tu, saya. roja'tu artinya apa? Saya telah kembali. Nah, perubahan seperti ini dibahas dalam ilmu shorof. Ya. Roja'tu minal masjidi. Saya telah kembali dari masjid. Ya, kembali dari masjid. Di sini kita lihat al-masjid itu aslinya sebelum masuk min, dia apa? Al-masjidu. Ya, kata-kata dalam bahasa Arab kalau belum dimasukin amil, ya biasanya dia rofa, dalam keadaan rofa dulu. Ketika masuk padanya amil nasab atau amil jar, ya maka dia menjadi nasab atau jar, mansub atau majrur. Nah, di sini dia menjadi majrur, ya. Maka al-masjidu menjadi al-masjidi. Nah, ini dia. Minal masjid. Berarti kita sebut ini namanya syibhu jumlah. Tapi syibhu jumlah di sini bukan menjadi khobar. Kenapa? Karena tidak ada isim di depan. Ya, yang di depan apa? Ini fi'il. Ya, ini fi'il. Roja'tu minal masjidi. Nah, syibhu jumlah di sini tidak disebut khobar karena tidak ada mubtada. Ya, tidak ada mubtada. Baik. Lanjut. Berikutnya ada namanya ila. Ila itu artinya apa? Ya, afwan. Ya. Maknanya ke. Silakan langsung ditulis maknanya. Ya. Biasa diartikan ke. Ya, biasa diartikan ke. Atau kadang-kadang walaupun ada dalam kalimat, ya tidak perlu kita terjemahkan. Ya, ada kata dalam bahasa Arab seperti kata ihtaja yahtaju. Ya. Kata yahtaju dalam bahasa Arab yang artinya butuh itu biasanya datang setelahnya kata ilah. Ya, artinya butuh. Nah, kata ilah di sini tidak perlu kita terjemahkan. Ya. Misalnya kita bilang ahtaju, ya, yahtaj dia kalau kita rubah jadi bermakna saya. Saya butuh buku. Ya, ahtaju ila kitabin. Saya butuh buku. Tidak perlu saya butuh kepada buku, tapi saya butuh buku. Nah, kata ila di sini tidak perlu diterjemahkan. Kenapa? Dia satu paket, ya, maknanya itu satu paket dengan fi'il. Ya, memang dalam bahasa Arab pakai ila. Tapi dalam bahasa Indonesia orang bilang butuh tidak perlu pakai kata ke. Ya, tidak butuh pakai kata ke. Oke. Lanjut. Hatta. Nah, hatta ini sebenarnya, ya, perdebatan dalam para ulama, ya. Perdebatan di para ulama lughah, ya, ulama bahasa, apakah dia masuk huruf nasab, apakah dia huruf jar, atau dia sebagai huruf atof. Dan ketiga-tiganya itu bisa. Ya, ketiga-tiganya bisa. Ya. Nah, di sini yang kita pelajari adalah dia yang sebagai huruf jar. Dan langsung dipraktekkan ada dalam Al-Qur'an. Nah, ini potongan ayat, ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, artinya apa? Keselamatan hiya. Ya, di sini, ya, walaupun di sini sebenarnya kita sebut ini tidak normal, ya. Tidak normal itu adalah kalimat yang sebenarnya hiya salamun hatta matla'il fajr. Ini sebenarnya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini salamun, ya, sebagai khobarnya. Ini mubtadanya yang kata hiya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Oke, kita ke hatta dulu, ya. Ini jangan kita bahas dulu. Nah, hatta, ya, hatta ini dia termasuk di sini kalau kita lihat termasuk huruf jar. Ya, termasuk huruf
huruf jar, hatta matla'il fajr. Nah, kalau dia sebagai huruf jar, ya, artinya sampai, maka kata yang setelahnya itu, ya, itu tidak masuk, ya, itu tidak masuk. Ya. Maksudnya apa? Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi ayat ini kan dalam surah Al-Qadar. Ya, dalam surah Al-Qadar menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu tidak sampai fajar, ya. Maksud fajar itu berarti Lailatul sudah hilang, ya, sudah selesai, ya. Jadi masa Lailatul Qadar itu dari malam, dari maghrib sampai fajar. Fajarnya masuk nggak masuk? Nah, itu dipakai kata apa? Ya, itu pakai namanya hatta. Ya, pakai namanya apa? Hatta. Tayyib. Hatta matla'il fajar. Ya, hatta matla'il fajar. Kalau pakai kata ila, ya, kalau ila itu dia masuk, ya, masuk ke dalam hal tersebut, ya. Contoh misalnya dalam ayat tentang wudu, ya, idza kumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Bukan hatal marafiq tapi ilal marafiq. Ya. Nah, kalau pakai kata ilah artinya setelah kata ilah itu masuk dalam hukum. Kata Allah apa? Kalau kalian mau sholat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Dan ini adalah kewajiban dalam wudhu itu wajahnya. Sedangkan kumur-kumur, ya, tangan dulu ini adalah sunnah. Nah, basuhlah wajah kalian, ya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan tangan kalian sampai siku. Siku masuk nggak? Masuk dalam wudhu, ya. Jadi kalau dia pakai, misal ayat itu pakai kata hatta, maka siku nggak masuk. Tapi kalau pakai kata ilah, ya, kata ilah itu berarti setelah kata ilah itu masuk dalam hukum untuk hukum dibasuh, ya, hukum dibasuh. Nah, itu perbedaan antara kata ilah dan hatta. Nah, di sini kita bisa lihat dengan perbedaan antara hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Terbit fajar adalah batasnya, tetapi tidak masuk dalam Lailatul Qadar. Nah, itu perkara untuk hatta. Kemudian ada fi, ya. Fi itu artinya apa? Bisa bermakna di dalam, bisa bermakna di, ya. Itu punya makna, ya. Kalau dia makna tersendiri seperti itu. Tetapi perlu kita tahu huruf-huruf jar ini, ya, terkadang dia bergabung dengan kata kerja. Kadang tidak diartikan, tapi punya makna, ya. Contoh misalnya dalam bahasa Arab, ya, ada kata rogiba, dan ini sudah pernah Anda bahas sebelumnya. Rogiba itu sudah pernah, ya. Jadi rogiba itu dia punya tiga makna malah, ya, punya tiga makna. Kalau dia bergabung dengan kata ilah, rogiba ilah artinya berharap. Kalau digabung dengan kata fi, rogiba fi artinya cinta. Kalau digabung dengan kata an, ya, rogibaan artinya benci. Nah, huruf-huruf jar di situ tidak perlu diterjemahkan. Tapi fi memang biasanya diterjemahkan di dalam atau diterjemahkan di, gitu, ya. Di atau di dalam. Gini, ya. Fil madrasah berarti di sekolah, ya, atau di dalam sekolah. Ya, seperti itu. Nah, contohnya apa tadi? Ya, al-kitabu fil maktabati, ya. Buku itu ada di dalam perpustakaan. Taib. Lanjut, ada namanya an, ya. An ini punya makna seperti min. Artinya apa? Dari. Ya, an artinya dari. Ya. Tentang juga bisa, ya. Tentang juga bisa bermakna tentang, ya. Atakallamu an, ya, saya berbicara tentang, bisa. Ahsanta, ya, an. Seperti mana juga yang tadi, rogiba pakai rogibaan, ya, rogibaan. Nah, an di sini tidak perlu kita terjemahkan, tetapi dia memang satu paket dengan fiil ini. Maknanya apa? Maknanya benci. Ya, seperti contoh dalam hadis kata Rasul apa? Man rogiba an sunnati falaysa minni. Ya, siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ya, bukan golonganku, kata Rasul. Di situ pakai kata apa? Rogibaan. Ya. Berikutnya, ya, an ini punya mana dengan min, ya. Biasanya juga punya mana jauh, ya.
Contoh misalnya kalau kita mau bikin kalimat sekolahnya jauh dari rumah. Ya, sekolah jauh dari rumah berarti al-madrasatu Terus satu ngan ba'idatun. Baik. Ya, pakainya ngan ya. an al-bait. Al-bait. Anil bait, ya, dari rumah. Ya. Jadi untuk yang jauh itu pakainya apa? Pakainya an. Sedangkan kalau kita bilang sekolahnya dekat dari sekolah. Nah, ini pakainya min. Min. Al-madrasatu ya qoribatun qoribatun minal bait. Ya, minal bait. Ya. Minal baiti benar karena huruf jar itu mengkasrohkan atau menjarkan isim setelahnya. Isim setelahnya. Baik. Sampai situ lanjut ya. Ada ala. Ya, ala Atas. al-burtuqalu alal maidah. Ala itu artinya apa? Di atas. biasa diartikan di atas. Di atas. Terhadap Ya. juga bisa ya. Terhadap juga bisa. Tapi ini apa namanya? Makanya Anda bilang tadi huruf-huruf jar ini banyak dipakai biasanya dia benar ya. Biasanya dia satu paket dengan kata kerja. Kalau satu paket dengan kata kerja maka kita fokus pada maknanya. Ya. Dalam bahasa Arab itu ada namanya hasola. Hasol. Kata hasol itu kalau dia berdiri sendiri artinya terjadi. Ya, orang Arab kalau tanya apa yang terjadi? Mada hasol. Mada hasol. Tapi kalau hasola itu setelahnya ada kata ala, maka maknanya bukan terjadi, tapi mencapai, mendapat. Muhammadun hasola alal jaizah. Ya, Muhammad mendapat hadiah. Ya. Hasola ala itu artinya mendapat atau mencapai ya atau mewujudkan juga bisa. Nah, al-burtuqalu 'alal maidah. Nah, ini yang maknanya bisa bermakna apa di atas. Ya. Di atas di sini biasanya namanya makna yang nempel dengan sesuatu. Ya. Karena kalau dia di atas tidak nempel itu bahasanya berbeda. Namanya apa? Fauqo. Ya, fauqo. Dan fauqo ini bukan huruf jar. Dia termasuk apa? Termasuk zorf. Ya. Zarfun atau keterangan tempat. Ya. Nah, al-burtuqalu 'alal maidah artinya jeruk itu di atas meja makan. Ya, di atas meja makan. Berikutnya al-ba'u. Ya, al-ba'u disebut dengan hurufnya, dengan nama huruf itu karena dia terdiri dari satu huruf. Ya, jadi satu hurufnya ini biasa dipakai dalam bentuk kasroh, bi. Biasa diartikan apa? Dengan. Ya, biasa diartikan dengan. Ini apa namanya? Ingat kata biasa diartikan. Karena kadang tidak diartikan dengan, ya. Kadang tidak diartikan dengan, tapi biasa diartikan dengan. Nah, oke. Katabtu bil qalami. Apa arti katabtu bil qalami? Saya menulis dengan Ya, saya menulis dengan pulpen. Ya, saya menulis dengan pulpen, dengan pena, ya, al-qalam. Ya. Berikutnya ini kita ambil cepat ya supaya kita tahu ya, tahu apa namanya? Kegunaannya. Kegunaan daripada huruf-huruf jar dan kita kenal. Kalau kita kenal berarti kita bisa bikin kita tahu ketika di dalam kalimat ini kita tahu dia sebagai syibhu jumlah. Nah, oke. Berikutnya al-lam disebut dengan namanya karena dia terdiri dari satu huruf. Ya, biasa dipakai jadi apa? Untuk. Maknanya untuk. Ya, atau milik. Ya, atau bagi juga bisa ya. Alhamdulillahi ya, pujian milik Allah. Pujian bagi Allah. Ya, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Nah, kata al-lamu di sini yang dipakainya li, tetapi ya, perlu kita tahu li ini kalau bergabung dengan selain domir, dia tetap li. Tapi kalau bergabung dengan domir itu kalau sudah bergabung dengan li itu jadinya la. Ya. Kalau kita mau urai dalam 14 subjek
Itu dia jadi lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna. Ya, jadi bukan li ya, bukan Iya. lihu, lihuma, lihum ya, tapi jadi la. Nah, ini yang perlu kita tahu bahwa la itu kalau bergabung dengan domir, ya, li kalau bergabung dengan domir maka dia jadi la. Ya, atau sebaliknya kalau kita lihat ada hum setelahnya ada la, itu kita manai apa? Milik, ya, atau untuk, ya, karena dia punya mana li, dia aslinya adalah li, gitu ya. Oke. Ad-daru li Zaidin. Ad-daru li Zaidin. Kita lihat di sini kata li Zaidin, ya, li Zaidin. Nah, ad-daru li Zaidin, ya, apa arti ad-dar? Rumah itu Rumah itu milik Zaid. ya, milik Zaid. Ya, ad-daru li Zaidin. Ya, rumah itu milik Zaid. Nah, baik. Ad-daru, ya, al-jar qabla ad-dar. Ya. Ya, ada al-jaru qabla Ya. dar. Apa arti al-jaru qabla dar? Ya. Ya, sebelum Tetangga dulu sebelum rumah. rumah. Apa maksudnya tetangga dulu sebelum rumah? Harus Maksudnya apa? mendahulukan. Kalau kita mau memilih satu tempat, ya, di mana kita mau tinggal, ya, kita menjadikan di situ dar sebagai rumah, maka lihat dulu tetangganya. Ya. Al-jar qabla dar. Tetangga dulu kita lihat, ya, sebelum mau ambil rumah di situ. Tetapi ini tidak berlaku yang sudah, ya sudah, kalau sudah di situ rumahnya, ya jangan ditinggalin rumahnya, ya. Kalau punya Jar. masih cari lagi. Cari lagi betul. Kalau ada dananya boleh, ya. Iya. Tapi kalau sudah terlanjur situ ya nggak apa-apa. Nah, Menentukan standar. baik, lanjut, ya. Al-jar qabla dar. Kita lanjut al-kaf. Ya, al-kaf ini biasa diartikan apa? Seperti. Seperti. Ya, al-kaf ini disebutkan dengan satu huruf karena dia cuma satu huruf, disebut dengan namanya, ya. Seperti. Biasa dia datang dengan harokat fathah. Ka. Iya. Ka artinya seperti. Aliyun kal asadi. Aliyun kal asadi. Si Ali seperti singa. Ya, seperti singa ini mubalaghah, ya. Ada ilmu balaghah disebut dengan apa? Isti'arah, ya, meminjam kata untuk menjelaskan sesuatu. Asad, ya, Ali seperti asad dalam hal apa? Ya, fi syaja'ah misalnya dalam hal keberanian, ya, atau dalam fil quwah dalam hal kekuatan, ya, itu biasanya ada apa namanya? Ada pembandingnya dari sisi apa? Ya, itu dipelajari dalam ilmu balaghah, ya, namanya bahan tentang isti'arah, ya, meminjam kata. Aliyun kal asadi, ya, aliyun kal asadi. Berikutnya, ya. Nah, ini kata-kata juga yang jarang kita temukan, ya. Ini sering kita akan temukan dalam huruf-huruf jar. Nah, ini kata-kata yang jarang kita temukan. Namanya wawul qasam. Ya, wawul qasam artinya waw yang digunakan untuk bersumpah. Demi waktu. Ya, kenapa menjadi wal asri? Tiba-tiba kok waw di situ mengkasrokan, ya? Berarti waw di sini adalah waw qasam, ya, wawul qasam, waw yang dipakai untuk bersumpah, ya, bersumpah. Tetapi, ya, untuk makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Kalau Allah berhak untuk bersumpah dengan makhluknya, bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan matahari, wasyamsi waduhaha, wadduha, ya, wallaili idza saja, demi malam, ya, apabila sudah masuk, ya. Nah, ini berhak bagi Allah untuk bersumpah atas nama makhluk itu karena punya peran, ya, yang Allah jelaskan setelah ayat-ayat berikutnya. Tapi kalau makhluk, ya, dilarang untuk bersumpah kecuali atas nama Allah. Nah, wallahi inna Muhammadan abdullahi wa rasul, ya. Apa arti wallahi? Demi Allah. Demi Allah. Di sini kenapa Allahnya majrur? Ya, karena wawul qasam, ya, wawnya dianggap waw untuk bersumpah. Tapi kalau ada juga namanya waw atof, ya. Kalau waw atof dia adalah waw untuk menyambungkan saja, menyambungkan huruf hukum sebelumnya. Kalau hukum sebelumnya rofa, setelah waw juga rofa. Kalau sebelumnya nasab, setelah waw juga nasab. Itu namanya waw atof, ya. Ada juga waw ma'iyah. Waw ma'iyah itu adalah waw yang menasabkan, maknanya bersama.
Nah, itu juga lain, nanti kita akan bahas di nasab. Nah, berikutnya juga ada ta. Ya, biasa orang Arab kalau bersumpah dia pakai tiga huruf. Ini tiga huruf, satunya ada di sini, huruf ba. Ya, Allahi, billahi, tallahi. Nah, ini kalau diulang bertiga-tiganya berarti sebagai penguatan ya terhadap apa nanti yang datang setelah sumpah. Ya, tallahi ya. Bi juga biasa digunakan sebagai huruf qasam ya, sebagai, jadi selain dia huruf jar bermakna dengan, biasa juga digunakan sebagai huruf qasam atau huruf digunakan untuk bersumpah. Ya. Tallahi artinya sama, wallahi. Ya, demi Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ya, sesungguhnya syaitan bagi kalian aduwwum mubin, ya, musuh yang nyata. Ya. Baik, berikutnya rubba. Ya, rubba ini maknanya apa? Kadang-kadang. Ya, kadang bisa, atau punya mana bisa jadi. Ya, bisa Boleh jadi. Ya, boleh jadi, bisa jadi, kadang-kadang. Ya. Rubba rajulin alimin laqitahu. Ya, rubba rajulin alimin laqitahu. Artinya apa? Bisa jadi laki-laki yang alim, seorang laki-laki yang alim, laqitahu, kamu bertemu dengannya. Ya, kamu menemuinya. Atau bisa jadi kita bilang bisa jadi kamu bertemu, ya, bisa jadi kamu bertemu dengan laki-laki yang alim. Ya, rubba rajulin alimin, ya, laqita. Atau seperti disebutkan dalam hadisnya, kata Rasul apa? Rubba muballagin au aminas sami'. Ya, rubba muballag au aminas sami'. Bisa jadi orang yang bisa jadi sini ana sebagai orang yang bercerita, ya, menyampaikan hadis Nabi, ya. Bisa jadi orang yang disampaikan au aminas sami, lebih paham daripada orang yang menyampaikan hadis. Ya. Jadi kata Rasul apa? Balighu anni walau ayah, ya, rubba muballagin au aminas sami. Ya, jadi sampaikan walaupun satu ayat, ya, karena bisa jadi orang yang kita sampaikan itu bisa jadi dia lebih paham daripada kita yang menyampaikan. Nah, baik, rubba muballagin au aminas sami. Ada mud sama mundu. Ya, ini kedua-duanya punya makna artinya apa? Hingga. Sejak. Sejak. Ya. Ma ra'aituhu mundul amsi. Ya, aku tidak melihatnya sejak kemarin. Mundu sama dengan mud. Ya, cara penggunaannya kalau dia bertemu dengan alif lam, ini biasanya menjadi mudil ams. Mud al-ams, ya, karena dia sukun maka menjadi mudil ams. Ya, ma ra'aitu mudil ams atau mundul amsi. Kata mundu di sini, ya, dia sebagai apa? Huruf jar. Berikutnya, ya, ini kita percepat, ini sudah selesai. Nah, jadi supaya selesai ininya. Nah, ada khola, ada hasya. Nah, ini biasa dibahas dalam nasab, ya. Jadi bisa jadi huruf nasab, ini bisa jadi kita sebut dengan huruf istisna, huruf istisna. Nah, di sini digunakan sebagai huruf jar. Ya, maknanya kecuali. Maknanya apa? Kecuali. Illa ya. Ya. Illa, ya, dia punya makna dengan kata apa? Illa, kecuali. Ya. Tetapi dia dianggap huruf jar. Ya. Kalau dia huruf jar berarti setelahnya majrur. Ya. Ja'atul labu ada Muhammadin, ya, telah datang para murid kecuali si Muhammad. Ya. Kata ada, khola, hasya, penggunaannya sama. Mau pilihnya yang mana? Ja'atul labu khola Muhammadin. Ja'atul labu hasya Muhammadin. Ya. Maka penggunaannya sama, artinya apa? Kecuali, dan dia dimasukkan ke dalam huruf jar. Ya, huruf yang menjarkan isim setelahnya. Nah, oke, sampai di situ man lahu soal akhir. Kalau diganti, Ustaz, maafkan, kalau diganti dengan adanya dengan ilah itu tetap sama juga jar. Ilah. Kalau ilah tergantung. Ya, kalau ilah nanti kita pelajari. Nah, di sini kita sebut dengan apa? Kalamun musbat. Ya, kalamun
musbat. Ya, tamun musbat namanya. Tam itu artinya afwan, namanya bukan tam ya, nakis musbat. Nakis Oh, nah. musbat. Nakis musbat. Ya. Artinya adalah ja'atul labu illa, kalau ja'atul lab di sini menjadi apa? Ja'atul labu illa Muhammad illa Muhammadan. Ya. Berarti nasab ya. Illa. Ya. Untuk kata illa ini kita akan pelajari, kadang bisa jadi dia rafah tergantung posisi dalam kalimat. Nah, ini kita sebut dengan kalimatnya tamun musbat ya, tamun musbat. Tamun musbat artinya ada huruf istisnanya, ada mustasna minhu, sama ya, ada mustasnanya, ada huruf istisnanya, ada mustasna minhu. Maka ini dia kita sebut dengan tam. Musbat artinya kalimat positif ya. Kalau dia kalimat positif ya, maka nanti mustasnanya ini mansub. Ya, mansub. Ini dipelajari nanti dalam yang nasab ya, keadaan nasab dalam kalimat. Nah, itu bisa nasab, bisa rofa ya, bisa juga jar sesuai urutan dalam kalimatnya. Nah, Ya. Oke, sampai di situ soal akhir. Mafi soal. Nafi soal. Tayyib. Tidak ada pertanyaan ya, berarti kita selesai. Naktafi bihadzal qadar ya. Kita berdoa kepada Allah semoga terutama untuk Ramadan ya, dalam keadaan berpuasa ini Allah pahamkan kita ya, Allah Amin, jadikan Allah. waktu-waktu kita berkah, bermanfaat ya, belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran dan seterusnya ya, menjadi berkah, dan Allah bukakan ilmu-ilmu kefahaman kepada kita ya. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Nakhtatimu bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Hayyakumullahu jami'an.